mengkritik David Hume terhadap merkantilisme. Yang pertama, fokus pada akumulasi logam mulia dan surplus perdagangan. Merkantilisme menekankan pentingnya akumulasi logam mulia seperti emas dan perak di dalam negeri sebagai indikator kekayaan dan kekuatan suatu negara. Hal ini dicapai melalui surplus perdagangan, yaitu ekspor yang lebih besar daripada impor. Hume kemungkinan mengkritik pendekatan ini karena terlalu sempit dan tidak mempertimbangkan faktor-faktor lain, yaitu menentukan kesejahteraan ekonomi suatu negara. Yang kedua, proteksionisme, pembatasan impor dan tarif tinggi. Merkantilisme menganjurkan kebijakan proteksionis seperti pembatasan impor dan penerapan tarif tinggi pada barang impor. Tujuannya adalah untuk melindungi industri dalam negeri dari persaingan asing yang mendorong ekspor. Hume mungkin berpendapat bahwa kebijakan ini justru menghambat pertumbuhan ekonomi jangka panjang karena mengurangi efisiensi dan inovasi seharusnya didapat dari perdagangan bebas. Yang ketiga, ketidakseimbangan perdagangan menyebabkan inflasi atau deflasi. Hume mengkritik ketidakseimbangan perdagangan yang dihasilkan oleh kebijakan merkantilis. Ia berpendapat bahwa surplus perdagangan yang terus-menerus dapat menyebabkan inflasi atau kenaikan harga barang secara umum. Sementara defisit perdagangan dapat menyebabkan deflasi, penurunan barang secara umum. Ketidakstabilan ekonomi yang ditimbulkan ini dinilai merugikan. Teori aliran harga spesies menurut Hume. Surplus perdagangan. Jika suatu negara mengalami surplus perdagangan atau ekspor lebih besar daripada impor, maka akan terjadi peningkatan jumlah uang beredar di negara tersebut. Hal ini karena pembayaran ekspor masuk ke negara tersebut dalam bentuk logam mulia seperti emas dan perak pada masa Hume. Peningkatan jumlah uang beredar akan menyebabkan inflasi atau kenaikan harga barang dan jasa. Kenaikan harga ini akan menurunkan daya saing ekspor negara tersebut karena barang-barang ekspor menjadi lebih mahal di pasar internasional. Yang kedua, defisit perdagangan. Sebaliknya, jika suatu negara mengalami defisit perdagangan atau impor lebih besar daripada ekspor, maka jumlah uang beredar akan menurun. Ini terjadi karena logam mulia mengalir ke luar negara untuk membayar impor. Penurunan jumlah uang beredar akan menyebabkan deflasi atau penurunan harga barang dan jasa. Penurunan harga ini akan meningkatkan daya saing ekspor negara tersebut karena barang-barang ekspor menjadi lebih murah di pasar internasional. Yang ketiga, penyeimbangan pasar. Hume berpendapat bahwa pasar akan secara alami menyeimbangkan perdagangan. Proses inflasi dan deflasi yang dijelaskan di atas akan secara otomatis mengurangi surplus dan meningkatkan defisit, atau sebaliknya, hingga tercapai keseimbangan dalam neraca pembayaran. Tidak ada intervensi pemerintah yang diperlukan untuk mencapai keseimbangan ini. Keunggulan absolut Adam Smith. Teori ini merupakan dasar dari teori perdagangan internasional klasik. Intinya adalah bahwa negara akan mendapatkan keuntungan dari perdagangan internasional jika mereka dapat memproduksi barang tertentu dengan biaya lebih rendah daripada negara lain. Dengan kata lain, suatu negara memiliki keunggulan absolut dapat memproduksi suatu barang jika dapat memproduksi barang tersebut dengan lebih efisien, biaya lebih rendah dibandingkan negara lain. Negara yang produksi barang dengan biaya lebih rendah. Ini adalah inti dari teori keunggulan absolut. Negara
negara fokus dalam produksi barang-barang di mana mereka memiliki keunggulan biaya. Spesialisasi meningkatkan efisien dengan fokus pada produksi barang-barang di mana mereka memiliki keunggulan absolut. Negara dapat meningkatkan efisiensi produksi. Hal ini karena spesialisasi memungkinkan manfaat dan sumber daya yang lebih optimal mengembangkan keahlian khusus. Contoh, Inggris unggul dalam kain, Portugal unggul dalam anggur. Contoh ini menggambarkan bagaimana Inggris dan Portugal dapat saling mendapatkan keuntungan dari perdagangan. Inggris memiliki keunggulan absolut dalam produksi kain, sementara Portugal memiliki keunggulan absolut dalam produksi anggur. Dengan spesialisasi dapat perdagangan, kedua negara dapat mengkonsumsi lebih banyak kain dan anggur daripada jika mereka memproduksi kedua barang tersebut sendiri. Kritik tidak menjelaskan perdagangan jika satu negara unggul dalam produksi. Ini merupakan batasan utama dari teori keunggulan absolut. Teori ini tidak dapat menjelaskan pola perdagangan suatu negara yang memiliki keunggulan absolut dalam produksi suatu barang. Dalam kasus seperti itu, tidak ada insentif bagi negara tersebut untuk melakukan perdagangan. Untuk mengatasi batasan ini, kemudian dikembangkan teori keunggulan komparatif oleh David Ricardo. Keunggulan komparatif menurut David Ricardo. Teori ini merupakan pengembangan dari teori keunggulan absolut Adam Smith. Ricardo berpendapat bahwa negara tetap dapat memperoleh keunggulan dari perdagangan internasional meskipun tidak memiliki keunggulan absolut dalam produksi semua barang. Keuntungan ini didapat dengan cara setiap negara berspesialisasi dalam produksi barang di mana mereka memiliki biaya peluang yang lebih rendah. Negara tetap mendapatkan keuntungan dari perdagangan meski tidak unggul absolut. Ini adalah poin utama teori keunggulan komparatif, bahwa jika suatu negara kurang efisien dalam memproduksi semua barang dibandingkan negara lain, negara tersebut masih dapat memperoleh keuntungan dari perdagangan dengan berspesialisasi dalam memproduksi barang di mana mereka relatif lebih efisien. Yang kedua, berdasarkan biaya peluang lebih rendah. Biaya peluang adalah pengorbanan yang harus dilakukan untuk memproduksi suatu barang. Suatu negara memiliki keunggulan komparatif dalam memproduksi suatu barang jika biaya peluang untuk memproduksi barang tersebut lebih rendah dibandingkan negara lain. Contoh, Inggris tetap bisa berdagang dengan Portugal meskipun lebih unggul dari segala hal. Contoh ini menunjukkan bahwa meskipun Portugal memiliki lebih efisien dalam produksi semua barang dibandingkan Inggris, perdagangan tetap menguntungkan kedua negara. Inggris akan berspesialisasi dalam memproduksi barang di mana biaya peluangnya lebih rendah dibandingkan Portugal. Dan sebaliknya, dengan spesialisasi dan perdagangan, kedua negara dapat mengkonsumsi lebih banyak barang daripada jika mereka memproduksi semua barang sendiri. Model Hesker-Ohlin atau HO. Model Hesker-Ohlin juga dikenal sebagai model faktor proporsi. Berpendapat bahwa pola perdagangan internasional ditentukan oleh perdagangan dalam ketersediaan faktor produksi antar negara. Negara akan mengekspor barang yang intensif dalam penggunaan faktor produksi yang melimpah di negara tersebut, dan mengimpor barang yang intensif dalam penggunaan faktor produksi yang langka. Yang pertama, negara mengekspor barang berbasis faktor produksi yang melimpah. Ini adalah inti dari model Hesker-Ohlin.
negara akan berspesialisasi dalam produksi dan ekspor barang-barang yang menggunakan faktor produksi yang melimpah di negara tersebut secara intensif. Yang kedua, faktor produksi tenaga kerja, modal sumber daya alam. Faktor produksi utama yang dipertimbangkan dalam model ini adalah tenaga kerja, modal atau peralatan, mesin dan teknologi, dan juga sumber daya alam. Perbedaan dalam persediaan faktor-faktor ini antara negara adalah menentukan pola perdagangan. Contoh, negara pada modal ekspor barang industri, negara pada tenaga kerja ekspor produksi agraris. Contoh ini menggambarkan bahwa modal ekspor oleh bekerja negara memiliki modal yang melimpah. Misalnya, negara maju cenderung mengekspor barang-barang industri yang membutuhkan banyak modal dalam proses produksi. Sebaliknya, negara yang memiliki tenaga kerja yang melimpah, misalnya negara berkembang, akan cenderung mengekspor produk-produk agraris yang membutuhkan banyak tenaga kerja. Paradoks Leontief. Pada tahun 1950-an, Wassily Leontief memiliki sebuah studi empiris untuk menguji prediksi model HO. Ia menganalisis pola perdagangan Amerika Serikat yang pada saat itu merupakan negara kaya modal. Model HO memprediksi bahwa Amerika Serikat akan mengekspor barang-barang yang intensif modal dan mengekspor barang-barang yang intensif tenaga kerja. Namun Leontief menemukan hasil yang sebaliknya. Leontief menemukan bahwa Amerika Serikat justru mengekspor barang-barang lebih intensif, tenaga kerja mengekspor barang-barang yang lebih intensif. Ini merupakan sebuah paradoks karena bertentangan dengan prediksi model HO. Ada beberapa penjelasan yang lebih diajukan untuk memprediksi paradoks Leontief. Yang pertama, asumsi model HO yang terlalu sederhana. Model HO memiliki beberapa asumsi yang menyederhanakan, seperti teknologi yang sama di semua negara dan mobilitas faktor produksi yang sempurna dalam negeri tetapi tidak sempurna di antara negara. Asumsi-asumsi ini mungkin tidak mencerminkan realita dunia nyata. Perbedaan teknologi. Model HO mengasumsikan teknologi yang sama di negara, namun dalam kenyataan teknologi di negara maju seperti Amerika Serikat mungkin lebih maju dan lebih efisien dalam menggunakan tenaga kerja, sehingga menghasilkan barang-barang intensif tenaga kerja tetapi produksi yang tinggi. Perbedaan kualitas faktor produksi. Model HO mengonsumsikan kualitas faktor produksi yang sama di semua negara, namun kualitas tenaga kerja di Amerika Serikat mungkin lebih tidak dibandingkan dengan negara lain, sehingga barang-barang diekspor oleh Amerika Serikat mungkin lebih intensif tenaga kerja tetapi dengan nilai tambah yang lebih tinggi. Perdagangan yang melibatkan lebih dari dua negara. Model HO yang sederhana hanya melibatkan dua negara, dan kenyataan perdagangan melibatkan banyak negara, yang membuat analisis menjadi lebih kompleks. Peran jasa. Model HO terutama berfokus pada sektor manufaktur, namun sektor jasa juga memainkan peran dalam perdagangan internasional, dan sektor jasa di Amerika Serikat mungkin lebih intensif. Implikasi terhadap kebijakan perdagangan. Paradoks Leontief menunjukkan bahwa model HO mungkin tidak sepenuhnya akurat dalam memprediksi pola perdagangan internasional. Hal ini memiliki implikasi penting bagi kebijakan perdagangan, karena yang didasarkan pada model HO mungkin tidak efektif. Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi pola perdagangan internasional secara lebih akurat. Nah, kesimpulannya,
Perdagangan internasional berkembang dari merkantilisme yang teori modern. Teori perdagangan internasional telah berevolusi dari sistem merkantilisme yang menekankan akumulasi, logam mulia dan proteksionisme menuju teori-teori modern yang lebih kompleks dan macet. Keunggulan absolut, komparatif, dan berdasarkan bebas. Teori keunggulan absolut dan komparatif merupakan dasar-dasar penting dalam menukun argumen untuk perdagangan bebas. Yang ketiga, model HO. Para Leontief menjelaskan pola ekspor dan impor. Model HO produksi Leontief memberikan penjelasan yang lebih kompleks tentang pola ekspor dan impor. Yang terakhir, revolusi dalam ekspor global. Teori perdagangan internasional yang telah dibahas tetap relevan ekonomi global saat ini.